Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tayamum. Tapi perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Ropiatul Mila dan Ibu gak sendiri loh. Ibu bersama Bapak Raden Muhammad Subhi. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, tayamum menurut bahasa artinya menyengaja, dan menurut syara tayamum adalah menyengaja mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan syarat-syarat tertentu. Nah, tayamum adalah cara bersuci yang menjadi pengganti dari wudhu atau mandi dan sebagai rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Dengan demikian, manusia tetap bisa melaksanakan sholat dan ibadah lainnya walaupun tidak ada air gitu. Walaupun gak ada air, kita harus tetap beribadah kepada Allah ya. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu kalau misalkan kita sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dan menyentuh lawan jenis kita, lalu tidak dapat air lagi, maka boleh bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Seperti sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagimu, supaya itu kamu bersyukur. Jadi Allah tidak menyulitkan kita untuk beribadah walaupun gak ada air. Allah memberikan rukhsah keringanan kepada kita dengan bertayamum dengan menggunakan debu kayak gitu ya. Nah, tapi untuk bertayamum kita ada syarat-syarat tayamum. Ada 5. Yang pertama adanya uzur halangan seperti sakit. Kalau misalkan sakit, contohnya kalau kita pakai air, penyakit itu akan bertambah parah gitu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan musafir, kita dalam perjalanan tapi tidak menemukan air, maka kita boleh bertayamum. Terus karena tidak ada air atau dan air itu tersebut dibutuhkan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak, misalkan minum, naik gunung nggak ada air buat berwudu, adanya buat minum doang, mah boleh itu untuk bertayamum. Syarat-syarat tayamum yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Nah, karena tayamum itu disyariatkan bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa, jadi sebelum masuk waktunya sholat, maka ia belum terpaksa sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Jadi kalau misalkan belum masuk waktu sholat, berarti dia belum boleh untuk melaksanakan tayamum. Nah, yang ketiga itu sudah berusaha mencari air setelah masuk waktu sholat tapi belum mendapatkan. Nah, itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang keempat yaitu menggunakan tanah yang suci dan berdebu serta tidak bercampur dengan benda-benda lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh sebelum bertayamum. Nah, mungkin hanya itu mengenai pengertian dan syarat-syarat mengenai tayamum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Raden. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama Bapak Raden Muhammad Subhi. Langsung saja. Untuk yang materi selanjutnya yaitu fardu tayamum. Yang pertama itu ada niat. Niat tayamum harus dilakukan bersamaan ketika memindahkan debu ke wajah. Orang yang bertayamum hendaklah berniat mengerjakan sholat dan sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, karena sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Lafaz niat tayamum yaitu saya niat tayamum untuk kebolehan melakukan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Jadi setelah kemarin di podcast menjelaskan materinya dan di pengajarannya dipraktekkan oleh Bapak Rafi. Dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu mengurutkan rukun-rukun di atas.
Dan yang terakhir ialah hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi ketika kita bertayamum itu sebagaimana kita sudah berwudhu, dan ketika kita keluar najis-najis yang dubur dan kubur itu sudah membatalkan yang namanya tayamum. Yang kedua ada air. Nah, ketika kita di suatu tempat itu ada air, jadi kita batal bertayamum. Nah, orang yang bertayamum itu karena tidak ada air, kemudian melihat air atau menduga ada air sebelumnya melaksanakan sholat, maka tayamumnya batal. Jadi ketika kita bertayamum terus kita melihat air sebelum melaksanakan sholat, tayamumnya batal, jadi harus berwudu kembali. Dan yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Seperti itu anak-anak. Mungkin seperti itu aja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.